Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, teman-teman sudah membahas dan mengerjakan tugas mengenai karakteristik perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita lihat bagaimana perbedaan karakteristik sebelum 1908 dan setelah 1908. Nah, kalau dilihat dari sebelum 1908, perlawanannya itu dipimpin oleh raja, oleh bangsawan atau tokoh agama. Sedangkan setelah 1908 itu dipimpin atau digerakkan oleh kaum terpelajar. Kemudian sebelumnya itu bersifat kedaerahan, sedangkan setelah 1908 sudah bersifat nasional. Sebelum 1908 itu bersifat fisik atau dengan cara berperang, sedangkan pada setelah 1908 itu cara melawannya itu bersifat diplomasi dengan cara-cara modern seperti menggunakan media massa, melawan perundingan, lobby atau mogok. Kemudian sebelum 1908 itu perlawanannya terfokus pada pemimpin yang karismatik. Sedangkan setelah 1908 itu karena sudah memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi, sehingga jika kalau sebelumnya kalau misalnya pemimpinnya itu gugur atau ditangkap, itu maka perlawanannya selesai. Sedangkan karena setelah 1908 ini sifatnya organisasi yang sudah ada kaderisasi, sehingga ketika pemimpin-pemimpinnya ditangkap, perlawanannya itu terus dilanjutkan. Dan yang terakhir adalah sebelum 1908 itu perlawanannya bersifat spontan. Artinya jika daerah tersebut memiliki masalah dengan Belanda, maka mereka akan melakukan perlawanan. Sedangkan jika tidak, ya mereka tidak akan melakukan perlawanan. Sedangkan setelah tahun 1908, mereka itu sudah memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Jadi, meskipun Belanda memiliki masalah atau tidak, mereka sudah punya visi yang jelas dari awal, yaitu Indonesia merdeka. Nah, kenapa muncul kesadaran nasional? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal, teman-teman. Nah, faktor internalnya adalah kondisi sosial, politik, ekonomi yang parah akibat penjajahan. Melihat bahwa kondisi dari ketiga bidang ini dalam masyarakat Indonesia itu semakin parah akibat adanya penjajahan, sehingga muncul kesadaran nasional untuk bersatu melakukan perlawanan mengusir penjajah. Kemudian yang kedua adalah karena munculnya kaum terpelajar. Kaum terpelajar inilah yang kemudian membawa cara baru, yaitu menggunakan organisasi untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Yang ketiga adalah munculnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa yang lampau, teman-teman. Bahwa pada masa yang lalu, sebelum adanya penjajah, bangsa Indonesia ini memiliki kejayaan. Nah, bangsa Indonesia ingin merasakan atau mengalami kembali kejayaan tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain. Bahwa negara-negara lain sudah melakukan pergerakan nasionalnya dan berhasil, sehingga bangsa Indonesia pun termotivasi untuk melakukan yang sama. Yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Pada 1905 terjadi peperangan antara Jepang dan Rusia yang menyebabkan Jepang akhirnya mengalami kemenangan. Ini merupakan kemenangan pertama bagi bangsa Asia dalam melawan bangsa Eropa, teman-teman. Kemudian jika kita lihat daerahnya, Jepang itu memiliki wilayah yang kecil dibandingkan Rusia, tapi berhasil menang dari Rusia. Nah, ini juga yang memotivasi bangsa Indonesia bahwa Indonesia pun dapat berhasil mengalahkan Belanda yang wilayahnya jauh lebih kecil dari wilayah Indonesia. Yang terakhir adalah karena masuk dan berkembangnya paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, jika kita melihat organisasi-organisasi
yang ada pada masa pergerakan nasional atau yang berkembang pada masa pergerakan nasional, kita dapat mengelompokkannya berdasarkan corak pergerakannya. Yang pertama adalah pada masa awal pergerakan nasional. Di masa ini muncul organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indise Partai. Kemudian ada masa radikal atau non-kooperatif, itu ada PKI, ada PI, dan PNI. Dan yang terakhir adalah masa moderat atau kooperatif. Ada Parindra, Partindo, dan juga GAPI. Selain itu juga muncul organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan, dan juga kewanitaan. Nah, pada masa atau periode awal pergerakan nasional, Budi Utomo ini menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis untuk berjuang dengan basis organisasi yang lebih modern, teman-teman. Organisasi ini diawali dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan alumnus dari sekolah Stovia Batavia. Pada saat itu ia kembali mengunjungi Stovia Batavia dan bertemu dengan adik-adik juniornya. Ia berbicara kepada adik-adik juniornya dan menggagas bahwa mari mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan derajat bangsa. Dan gagasannya itu disambut baik oleh para mahasiswa-mahasiswa di Stovia. Sehingga kemudian pada 20 Mei 1908 didirikanlah Budi Utomo oleh Dr. Sutomo yang tujuannya itu adalah untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa di daerah Jawa dan Madura. Kenapa cuma Jawa dan Madura? Karena pada saat itu belum muncul tuh yang namanya konsep nasional keseluruhan dan juga belum muncul tujuan untuk kemerdekaan. Nah, untuk mencapai tujuannya tersebut, Budi Utomo ini melakukan beberapa langkah, yaitu dengan cara memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa, teman-teman. Kemudian juga memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang terakhir adalah memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita juga untuk memajukan bangsa Indonesia gitu. Nah, Budi Utomo ini artinya Budi yaitu perangai atau tabiat, Utomo yang artinya baik atau luhur, dan jika kita lihat Budi Utomo itu berarti sebagai perkumpulan yang mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai, atau tabiat. Nah, Budi Utomo ini melakukan kongres yang pertama pada tanggal 3-5 Oktober di Yogyakarta, di mana hasil dari kongresnya itu Raden Adipati Tirtokusumo sebagai yang merupakan mantan Bupati Karanganyar diangkat sebagai Ketua Budi Utomo yang pertama. Kemudian ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. Kemudian kegiatan Budi Utomo ditujukan pada kegiatan sosial, budaya, dan juga pendidikan. Artinya Budi Utomo tidak berpolitik, teman-teman. Dan Yogyakarta dijadikan sebagai pusat organisasi. Namun, pada perkembangannya, dalam tubuh organisasi Budi Utomo ini terdapat dua aliran, ada pihak kiri dan juga pihak kanan. Pihak kanan ini adalah pihak yang berkehendak supaya keanggotaannya itu dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam bidang politik dan hanya membatasi pada pelajar sekolah saja. Sedangkan pihak kiri berkeinginan pihak kiri ini jumlahnya lebih kecil, yang terdiri dari kaum muda yang berkeinginan agar Budi Utomo ini bergerak ke arah kebangsaan yang lebih demokratis gitu, sehingga kemudian organisasi ini bergerak semakin mengalami
kemunduran. Nah, penyebab kemunduran dari Budi Utomo ini, yang pertama, Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk umumnya. Kemudian, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Kemudian menonjolkan kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan, menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Yang kemudian tadi terbagi atas dua golongan ya teman-teman. Dan yang terakhir, pada 1935, Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak itu, Budi Utomo terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik, teman-teman. Nah, itu adalah mengenai sejarah perkembangan dari organisasi yang pertama, yaitu Budi Utomo. Nah, selain Budi Utomo, pada 1912 berdiri organisasi Sarekat Islam yang pada awalnya itu bergerak non-politik, namun gerakan-gerakannya itu sangat menentang kebijakan-kebijakan dari kolonial Hindia Belanda. Selain itu juga muncul yang dipimpin oleh Kiai Haji Samanhudi, teman-teman. Oke, selain itu, ada juga organisasi Muhammadiyah. Nah, di sini kalian memiliki tugas untuk menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan dari Sarekat Islam, juga perkembangan dari organisasi Muhammadiyah. Kalian boleh mengerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian upload di sekolah. Itulah organisasi di masa awal pergerakan nasional. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan organisasi lainnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa. Stay safe and healthy semuanya.